Jadi ada satu pertanyaan di sini yang besar, apakah itu kebenaran subjektif? Ya, kita harus menjawab ini. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu dipulihkan dalam perkara kebenaran-kebenaran subjektif? Ya. Nah, Injil Yohanes ini memang banyak kebenaran yang subjektif dan lengkap juga berbicara mengenai Kristus dan gereja. Ya. Ketika Tuhan meninggalkan murid-murid, Tuhan berkata kepada para murid ketika bertemu mereka setelah Tuhan mengalami kebangkitan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu di luar kita, tetapi ketika Tuhan menjadi Roh itu, Tuhan juga damba, dia masuk ke dalam diri kita. Makanya Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Menerima berarti masuk ke dalam diri kita. Ya. Inilah salah satu contoh kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu subjektif bagi kita. Ya. Jadi dalam Alkitab itu ada dua kebenaran. Satu kebenaran objektif, yang satu aspek lagi adalah kebenaran subjektif. Jadi kebenaran itu memiliki dua aspek, objektif dan subjektif. Ya. Kebenaran objektif berarti itu mengenai perkara kebenaran secara lahiriah. Ya. Sedangkan kebenaran subjektif itu berarti kebenaran yang kita alami secara batiniah. Ya. Nah, di dalam perkara pengalaman subjektif akan kebenaran-kebenaran ini yang ada di dalam Alkitab ini, kita perlu roh, kita perlu hayat. Ya. Nah, karena itu tanpa ada roh, ya, tanpa ada hayat, semua kebenaran objektif tidak akan bisa kita alami, kita tidak akan bisa menjadi kebenaran yang subjektif. Ya. Jadi saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Allah menjadi manusia, ya, terus mengalami proses, kemudian dia menjadi roh itu, ya, sehingga Allah sekarang bisa kita jamah, bisa kita nikmati, dan Allah sekarang bisa menjadi roh di dalam diri kita. Maka di Kolose dikatakan, apabila Kristus kelak menyatakan diri yang adalah hayat kita, ya. Jadi sekarang Kristus adalah hayat kita. Untuk mengalami kebenaran subjektif, kita perlu roh dan hayat. Tanpa roh, ya, tanpa hayat, ya, semua kebenaran itu akan tetap objektif. Nah, ini satu kunci yang menunjukkan kepada kita, apakah yang kita alami hari ini, apakah subjektif atau objektif. Ya. Nah, Tuhan, dan seperti kita baca tadi di Yohanes pasal 20 ayat 22 yang mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya. Berarti sebenarnya Tuhan kita itu damba supaya kita menerima dia secara subjektif. Atau boleh dikatakan Tuhan damba untuk memulihkan kebenaran-kebenaran subjektif. Jadi Tuhan tidak ingin hanya di luar kita. Ya. Dia ingin masuk ke dalam diri kita, ya. Memang Rasul Paulus, kalau kita lihat doanya di Efesus pasal 1 ayat 17, dia berdoa kepada Tuhan supaya memberikan kita roh, hikmat dan wahyu. Ya. Jadi ini adalah satu wahyu yang kita pahami, satu visi yang kita ketahui. Tapi Rasul Paulus maju di Efesus pasal 3 ayat 17-18, dia berdoa lagi supaya kita bisa mengalami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya Kristus. Dan dia juga ingin kita supaya berakar di dalam Kristus dan Kristus berumah di dalam hati kita. Di dalam Efesus pasal 3 ini juga Rasul Paulus juga berdoa supaya kita dikuatkan di dalam manusia batinnya kita. Jadi kalau kita bandingkan Yohanes ini dengan kitab Efesus ini, kita bisa mengatakan bahwa
Tuhan itu damba untuk memulihkan kebenaran-kebenaran subjektif. Tuhan damba supaya kita mengalami Dia secara real. Jadi kita perlu roh dan hayat supaya kita bisa mengalami Tuhan secara subjektif. Nah, ada satu contoh yang sangat manis ya mengenai pengalaman Kristus objektif dan juga Kristus yang subjektif ya. Masih ingat ya kisah anak yang hilang ya, yang diberi pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik, dan dimasak lembu yang tambun ya. Jadi jubah ini melambangkan keadilbenaran Allah yang melayakkan anak itu untuk datang kepada bapaknya. Ya, sapi ini melambangkan Kristus yang subjektif yang bisa kita makan. Tadi kan Yohanes pasal 6 ayat 57 mengatakan, siapa yang memakan Tuhan akan hidup oleh Tuhan. Jadi satu pihak Kristus itu objektif, di luar kita menjadi jubah kita. Satu pihak juga Kristus itu subjektif, menjadi makanan kita, menjadi kekuatan kita. Jadi ini satu contoh keselamatan lengkap Allah. Jadi bahwa Tuhan tidak hanya objektif, Dia juga subjektif. Ya. Dan Malaysia sudah pernah membahas ini kan, keselamatan lengkap Allah. Ada keselamatan yang yuridis, ada keselamatan yang organik. Nah, kita lanjutkan lagi ya, bahwa kita perlu memiliki pengalaman subjektif akan Kristus. Nah, tadi sudah kita berikan satu contoh mengenai keselamatan lengkap Allah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami Kristus secara subjektif? Nah, tadi kita juga sudah bacakan bahwa Tuhan itu menjadi apa tadi? Air hayat, ya. Dia juga menjadi roti hayat yang bisa kita minum. Ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu berarti sangat batinia, itu berarti sangat subjektif. Ya. Jadi kalau misalnya kita suka makan enak misalnya ya, jadi makan misalnya satu tempat, kita mendengar cerita misalnya, ada satu rica-rica enak misalnya. Kita cuma dengar cerita aja, itu berarti objektif. Tetapi ketika kita datang ke sana, kita makan, kita nikmati rica-rica itu menjadi pengalaman subjektif. Nah, Kristus pun demikian. Jadi kita sudah banyak mendengar banyak perkara mengenai Tuhan. Tuhan itu adalah nafas hidup kita, ya. Tuhan itu adalah air hayat kita. Tuhan itu adalah imam besar kita. Nah, kita tidak boleh hanya mendengar Dia sebagai berbagai aspek, berbagai hal, tetapi kita perlu mengalami Dia, menikmati Dia, menjamah Dia, dan memakan Dia, ya. Jadi saudari, karena Tuhan adalah telah menjadi daging, Dia menjadi manusia, Dia mengalami proses, ya, menjadi roh pemberi hayat, menjadi Kristus yang pneumatik, ya. Dia bisa kita nikmati hari ini secara subjektif. Nah, ini kita bersyukur untuk perkara ini. Nah, selanjutnya adalah ketika kita mengalami Kristus yang sedemikian, ya, Kristus menyusun ulang kita, ya, menjadi hayat kita, menjadi unsur yang menyusun diri kita. Ini seperti, boleh dilambangkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ya, masih ingat ya? Ini kisah ini juga sangat terkenal di dalam Injil Yohanes, ya. Ini sebenarnya melambangkan organisme Allah Tritunggal. Ini melambangkan hubungan Kristus dengan kaum berimannya. Ya. Hubungan kita itu sangat-sangat organik. Apa yang dinikmati Putra, kita juga nikmati. Apa yang dialami Putra, kita juga alami. Ya. Jadi ini sangat subjektif, sangat organik. Jadi hubungan kita dengan Kristus itu benar-benar organik, benar-benar subjektif. Ya, semoga kita bisa melihat ini ya, dan kita memestikakan persekutuan kita dengan Tuhan, keesaan kita dengan Tuhan, karena kita esa dengan Tuhan secara organik dan juga secara subjektif. Nah, lebih maju lagi ya, kalau kita sudah mengalami Kristus ya, mengalami Kristus secara subjektif ya, berarti kita perlu tahu ya, kita perlu memahami bahwa semua pengalaman kita akan Kristus yang subjektif ini tujuannya, hasilnya adalah kehidupan gereja ya. Jadi kita boleh mengalami Kristus subjektif, banyak mengalami Kristus yang subjektif, hasilnya adalah kehidupan gereja yang praktis.
Jadi kalau kita mengatakan saya mengalami Kristus secara subjektif, ya, berarti boleh dikatakan saya memiliki kehidupan gereja yang praktis. Ya. Jadi dalam Injil Yohanes ada banyak perlambangan gereja. Ya. Memang di sana tidak ada kata gereja, tapi banyak lambang mengenai gereja. Yang pertama yang sering kita dengar adalah mengenai mempelai perempuan. Terus ada menjadi kawanan domba Allah. Tuhan datang supaya kita memiliki hayat. Ya. Jadi sana banyak kisah bahwa pengalaman kita akan Kristus itu akan menghasilkan kehidupan gereja. Ya. Terus ada lagi tadi yang kita singgung, pohon anggur dan ranting-rantingnya. Ini juga melambangkan gereja, organisme Allah Tritunggal. Terus ada lagi biji gandum, ya, yang digiling menjadi satu roti. Itu juga melambangkan gereja. Ya. Terus Tuhan mengatakan Dia memiliki banyak saudara. Ya. Beritakanlah kepada saudaraku, jangan menjamah saya, karena saya belum datang kepada Bapa. Tetapi beritahukanlah kepada banyak saudara saya. Ya. Jadi banyak saudara ini juga melambangkan gereja. Ada lagi mengenai rumah Bapa. Rumah Bapa ini sering disalahgunakan sebagai tempat. Tetapi rumah Bapa ini juga adalah Yerusalem baru hari ini. Tempat saling huni manusia dan Allah. Ya. Jadi dalam Injil Yohanes setidaknya ada 7 cara bagaimana Tuhan, ya, menunjukkan kepada kita bahwa gereja itu kita bisa alami. Ya. Jadi saudari, hasil dari pengalaman kita akan Kristus secara subjektif itu adalah kehidupan gereja. Tetapi ada satu kisah yang sangat menarik di dalam Yohanes pasal 12 mengenai lambang gereja, yaitu rumah pesta. Ya. Pada saat itu Maria menyeka kaki Tuhan juga, ya, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ya. Terus Lazarus dibangkitkan dari kebangkitan menjadi saksi yang hidup. Terus Marta yang sibuk, yang rajin melayani Tuhan. Ya. Nah, Tuhan damba untuk mengalami Kristus secara subjektif, untuk menghasilkan gereja, ya, kita perlu menjadi orang yang bersisi 3 ini. Kalau saya mengatakan menjadi orang Kristen, ya, menjadi anggota gereja yang berdimensi 3. Ya. Jadi menjadi satu ruang. Jadi tidak 2 sisi, tidak 1 sisi, tapi 3 sisi. Ya. Jadi kita menjadi 3 dimensi orang yang tepat dalam kehidupan gereja. Jadi kita mengasihi Tuhan kita mengalami Kristus yang bangkit, ya. Kita juga rajin pelayanan. Tidak boleh berat sebelah, ya. Hasil dari orang yang menikmati Kristus secara subjektif adalah menjadi orang Kristen yang berdimensi 3 atau menjadi orang anggota gereja yang bersisi 3, ya. Jadi ketika kita mengalami Kristus, kalau boleh kita simpulkan dari tadi, Kristus itu adalah subjektif, kebenaran yang subjektif, ya. Terus kita alami. Nah, sesudah kita alami, ini harusnya menghasilkan kehidupan gereja. Ya. Jadi sebenarnya menjadi satu jalan, ya, menjadi jalur bagi kita untuk mengalami Kristus. Ya. Ketika kita mengalami Kristus secara subjektif dengan roh dan hayat, kita akan memiliki satu kehidupan gereja yang tepat. Ya. Kita menjadi anggota gereja yang bersisi 3. Ya. Jadi saudari, hari ini kita sering melihat, kita sering timpang sisinya, ya. Ada orang begitu memustikakan melayani Tuhan secara praktis, ya, sangat sibuk, sangat rajin, tetapi mengabaikan waktu dia berkontak dengan Tuhan. Ya. Ini bukan salah, ya, tapi ini kurang, ya. Juga ada yang kekurangan pengalaman hayat, pengalaman akan Kristus yang hidup, yang bangkit. 3-tiganya ini kita perlukan. Kita menjadi orang yang sedemikian. Jadi ketika orang berkontak dengan kita, orang itu akan melihat bahwa kita adalah anggota gereja yang bersisi 3. Ya. Di dalam kehidupan gereja hari ini, 3-3 ini semuanya kita kejar, kita tuntut dalam Tuhan. Supaya apa? Kehidupan gereja kita menjadi kehidupan gereja yang tepat. Ya. Kita mengasihi Tuhan dengan mutlak, kita melayani Tuhan dengan rajin. Ya. Kita juga mempersaksikan Tuhan. Ya. Inilah yang kita perlukan hari ini. Ya. Dan masa pandemi ini, ya, sebenarnya ketiga perkara ini kita harus menjadi penuntutan kita, menjadi keseimbangan kita. Ya, jadi jangan berat sebelah, harus berdimensi 3, harus bersisi 3, ya, supaya apa?
kita bisa mengikuti Tuhan sepanjang umur kita ya. Inilah yang Rasul Yohanes tunjukkan kepada kita di dalam kitab Injil Yohanes ya. Mungkin kita kurang memasukinya, tetapi melalui perkara minggu ini semoga kita memasukinya, menjadi anggota gereja yang berdimensi 3. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus rahmati kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami bisa mengalami Dikau secara subjektif. Ya. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan, supaya kami bisa mengalami Dikau secara real. Amin. Kami bisa menempuh kehidupan gereja yang tepat. Amin. Berkatilah saudari di seluruh raya ya Tuhan. Ya. Semua kami damba, semua kaum saleh bisa menempuh pengalaman ini. Amin. Tuhan, bisa menempuh kehidupan gereja. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkatkan kami. Ya. Selesai kami di Solo. Ya. Bisa menempuh penghidupan dalam realitas kebenaran. Ya Tuhan. Oh Tuhan, menempuh penghidupan gereja. Ya secara Tuhan. real. Amin. Bisa menikmati dan mengalaminya setiap hari. Amin. Dan setiap saat Tuhan. Ya Tuhan. Melalui setiap sidang-sidang gereja. Amin. Biarlah ini merupakan pesta denganmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.